Oke, ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten ya. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu ya, yang kondisinya ini nggak dingin ya. Jadi nggak dinginnya itu saya nggak tahu ya kenapa gitu kan. Apakah kurang freon, apakah gimana gitu ya. Jadi harus dicek dulu untuk kondisinya. Lihat untuk kondisinya juga dia wow, ada ini ya. Ada rembesan oli di sini ya. Ini rembesan oli ini biasanya lihat nanti saya lihat dulu, terus saya telusuri ini dari mana rembesan olinya ya. Ini dipastikan sudah pasti ada kebocoran ya, ada kebocoran freon, dipastikan. Nah, nanti saya mau lihat ampernya ya untuk memastikan. Saya hidupkan, wow, langsung ngejeplak dia ya. Jadi kompresor pas saya hidupkan dia langsung mati ya. Setengah detik lah ya, dia setengah detik langsung mati ya untuk kompresor. Kayak kemungkinan ini kerusakannya sangat parah sekali ya, kerusakan dari kulkas ini ya. Yang pertama ya dari kebocoran juga ada, kondisinya bocor, dan yang keduanya kompresor juga tidak hidup ya. Jadi hidup hanya setengah detik. Ampere pun besar dia, ampernya tidak istilahnya nggak normal ya, sangat nggak normal sekali kalau untuk ampere ini. Saya coba untuk membuka overloadnya dan relaynya ya. Untuk relaynya di sini ya tempatnya ya, itu di sini. Saya coba untuk buka dulu apakah bermasalah di bagian relay. Bagian relay di sini nggak bermasalah ya, bagian PTC ya. Sekarang saya mencoba bagian overload. Bagian overload ini sangat keras sekali di sini. Di sini sangat keras sekali di sini overloadnya. Jadi nggak, susah sekali untuk dibuka. Wah, sampai hancur ini. Dibuka saja hancur ya. Saya ganti dulu yang baru ya. Lihat overloadnya yang di bawah tuh, tanda panah merah. Itu overload bawaannya hancur. Saya buka, saya lepas malah dia hancur. Ini kendalanya dari overloadnya ya, awalnya dari overload. Bisa jadi ini konslet ya, konslet dari dikarenakan overload tidak memutus. Lihat, tetap ya, tetap tidak ada perubahan setelah ganti overload, dan setelah ganti ya overload ya, dia tidak ada perubahan, langsung jeplak ya untuk kompresornya. Ini dilihat dari ampere ya, kompresor ini bukan macet ya. Lihat untuk olinya, rembesan olinya. Rembesan oli ini berasal dari atas ini. Saya telusuri ya. Saya telusuri ini berasal dari kondensor ya. Ini kondensor bocor nih. Kelihatan dari sini juga. Ya, dari busa di sini nih ya. Dia ada rembesan oli, dia menuju ke bawah ya, turun ke bawah olinya. Jadi ini dipastikan ya, dipastikan kondensor bocor. Lihat ya, kelihatan kan ya, jelas sekali di sini. Kondensor sangat bocor di sini. Olinya sampai turun ke bawah. Itu kasus yang pertama ya untuk kondensor ya, kelihatannya. Saya coba dulu untuk kompresornya, saya ketuk-ketuk ya, saya pukul-pukul seperti ini ya. Dan saya coba lagi nanti. Pada intinya ini kerusakan dari kondensor sudah terlihat ya. Kondensor sudah terlihat bocor. Dipastikan harus mengganti kondensor walaupun kalau misalkan kompresornya bisa benar lagi. Tapi sekarang saya mau memperbaiki kompresornya dulu, mudah-mudahan bisa terselamatkan. Tapi kalau udah lihat dari ampere ya, saya nggak yakin ini kalau dilihat dari ampere ya. Walaupun saya pukul-pukul seperti itu, saya nggak yakin apa ya, bisa normal lagi ya ini kompresor ya. Nah, tapi apa salahnya ya? Apa salahnya kita tembak dulu ya, kita start paksa dulu menggunakan kapasitor yang biasa saya sering sarankan buat para penonton ya,
Untuk mengatasi kompresor macet, kita menggunakan kapasitor 25 mikrofarad ya, untuk start paksanya supaya bisa hidup kembali. Ini alangkah baiknya mencoba dulu ya, gitu kan. Tetapi saya nggak yakin ya, karena lihat dari ampere aja dia sudah besar seperti itu. Nah ya, dia saat kita colokkan ya ke listrik, dia bergetar tapi hanya setengah detik juga nggak nyampe kayaknya. Ini saya menggunakan kapasitor ya, hentakannya lihat tuh ya, dia bergerak ya. Saat kita colokan dia bergerak sedikit langsung mati ya. Dari situ ini enggak kompresor ini ya bukan macet ya. Kalau kompresor macet ini enggak bakalan seperti ini. Kalau kompresor macet dia tidak ada pergerakan. Kalau kompresor macet itu tidak ada goyang ya saat kita colokan listrik. Ini ada goyang tapi hanya setengah detik. Nah ini permasalahan yang paling terbesar ini. Permasalahan yang paling istilahnya enggak sangat tipis sekali harapan untuk bisa benar lagi. Karena biasanya ini kumparan yang bermasalah. Tuh ya, saya colokan kan, dia bergetar sebentar langsung mati ya. Saya kasih tahu ya nanti buat para penontonnya ampernya ya. Saya coba-coba dulu untuk memukul-mukulnya lagi, sambil nanti saya perlihatkan untuk ampernya buat para penonton. Ampere yang tidak bisa diperbaiki itu nanti saya kasih tahu ya berapa ampere, nanti dilihat saja ya. Biasa kalau saya sih sudah melihat sendiri ya, ampernya 8 ampere. Wow, 8 ampere itu ampere yang kompresor kondisi konslet ya, konslet pada gulungan, ataupun bisa jadi terbakar pada gulungannya di dalam ya, kumparannya ya. Saya lihat, nanti saya perlihatkan langsung ya buat para penonton. Lihat ya, tidak ada pergerakan. Ini menggunakan, awalnya tadi menggunakan kapasitor ya, saya coba lagi tidak menggunakan kapasitor, masih sama saja, tidak ada perubahan ya. Saya cek dulu ya olinya ya. Untuk olinya saya cek dulu karena penting sekali ya untuk melihat kondisi dalam kompresor. Saya selalu mengecek oli. Ini olinya segini ya. Ini di dalam kompresor itu oli sebetulnya segini tuh, 1,5 gelas aqua kecil ini masih bisa digunakan sebetulnya. Saya tumpahkan lagi seperti ini. Lihat olinya nanti ya, segini itu masih bisa dipergunakan sebetulnya gitu kan, kalau kompresornya masih normal. Lihat nih ya, olinya setengah gelas aqua kecil ya, seharusnya masih bisa gitu kan ya. Makanya tadi kan saya bilang kan ya, lihat ampernya, ampere yang konslet tuh seperti ini. Lihat, perhatikan, (8 ampere). Wow ya, 8 ampere. Sering saya kasih tahu buat para penonton ya, untuk ampere yang terlalu besar itu tidak bisa diperbaiki, karena itu biasanya bermasalah dari gulungan kumparan ya. 8 ampere kan terukur ya, itu sudah tidak bisa diperbaiki ya. Menurut saya harus ganti kompresor saja, tidak usah diperbaiki lagi. Tidak akan benar kalau seperti ini ya. Kalau ampernya 4 ampere itu masih bisa diperbaiki ya, 3 ampere masih bisa diperbaiki, 2 ampere itu tidak bisa diperbaiki ya. Kenapa 2 ampere tidak bisa diperbaiki? 2 ampere dan 8 ampere itu sama ya, sama tidak bisa diperbaiki. Itu gulungannya konslet ataupun terbakar ya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya untuk perbaikannya ya. Ini saya tidak bisa melanjutkan karena yang punya juga tidak sanggup untuk mengganti kompresornya ya. Jadi sampai di sini saja ya. Mohon maaf dan
Sampai jumpa kembali di lain video terbaru dari saya. Salam multi channel Serang Banten. Terima kasih.